Sebelum melanjutkan tayangan ini, mohon subscribe, like, comment, and share. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Didi di layar Kang Didi Masya Allah. Sahabat-sahabat pemirsa yang berbahagia, kali ini di video ini saya coba berbagi tentang ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Kita semua tahu bahwa setiap orang muslim dan muslimat wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Namun bagaimana caranya kita untuk mendapatkan ilmu, terlebih ilmunya yang bermanfaat untuk pribadi dan orang banyak? Ini tidak mudah dan ini ada kriteria dan ada syarat-syarat yang harus ditempuh untuk orang yang ingin mendapatkan ilmu. Kalau sahabat-sahabat pernah mengaji atau pernah mengkaji dalam kitab Ta'lim Mutalim itu ada ya kutipan dari Kim Musonif, pengarang kitab, tentang ucapan sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang mengatakan bahwa orang atau seseorang yang belajar ilmu tidak akan menghasilkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Apa saja sahabat-sahabat sekalian? 6 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelajar, seorang santri, seorang mahasiswa agar dapat menghasilkan ilmu. Simak. Yang pertama ingat, yang pertama yang harus ditempuh oleh seorang pelajar atau santri atau mahasiswa supaya menghasilkan ilmu adalah zakat. Zakat itu adalah akalnya sehat. Jadi orang yang akalnya sehat itu merupakan syarat yang penting supaya nantinya dia bisa menghasilkan ilmu. Kalau akalnya sehat, dia akan mudah menyerap ilmu. Kalau akalnya sehat, dia akan mudah menghafal ilmu. Maka wajib hukumnya bagi orang yang ingin menghasilkan ilmu, dia harus memiliki akal yang sehat. Kenapa? Karena kalau akal yang sudah terkontaminasi ini dengan hal-hal negatif, apalagi terkontaminasi dengan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, maka niscaya otak ini akan sulit untuk menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru. Jangankan menghafal untuk menyerap saja, mengingat-ingat pelajaran saja, ilmu saja sudah sulit untuk masuk ke dalam akal. Maka syarat yang pertama adalah kalau kita ingin hasil ilmu harus sehat dulu akalnya. Bagaimana caranya sehat? Makan dengan makanan yang bergizi, makanan yang halal, kemudian diambil dengan cara yang halal, diperolehnya dengan cara yang halal, dimakannya pun dengan cara yang baik dan halal. Ini sangat menentukan bagaimana kita bisa menghasilkan ilmu, sahabat-sahabat sekalian. Yang kedua, syarat untuk menghasilkan ilmu menurut Sayyidina Ali adalah hirsin. Seorang pelajar, seorang santri, seorang mahasiswa harus memiliki hirsin. Apa hirsin itu? Kesungguhan, keteguhan hati untuk bagaimana dia bisa menggapai ilmu tersebut. Manjada, wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapati. Begitupun ilmu. Kalau kita sungguh-sungguh untuk menggapainya, sungguh-sungguh untuk mencapainya, untuk memperolehnya, niscaya ilmu itu akan kita dapati dan kelak kita bisa menghasilkan ilmu. Maka syarat yang kedua yang harus dipenuhi oleh seorang pelajar, seorang santri, seorang mahasiswa adalah dia harus sungguh-sungguh dalam menggapai ilmu tersebut. Menggapai cita-cita dia harus sungguh-sungguh, maka proses menggapai cita-cita itu diperlukan ilmu. Ilmu dicari dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kita semua orang yang sedang belajar menghasilkan ilmu di kemudian hari, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga yang diberikan oleh Sayyidina Ali adalah orang yang belajar ilmu itu harus istibar. What the meaning istibar? Istibar itu adalah sabar. Bukan hanya kita dalam kehidupan di masyarakat saja bersabar. Dalam menuntut ilmu kita harus bersabar. Bersabar ketika kita mendengarkan guru memberikan ilmu. Bersabar ketika kita sedang mencatat apa yang sedang dibicarakan oleh guru dalam mengaji. Bersabar ketika kita mutolaah, murojaah, sorogan kepada teman-teman atau diskusi dengan teman-teman. Itu butuh kesabaran. Belum lagi ujian-ujian yang kerap datang kepada orang yang sedang belajar ilmu. Ini harus diteguhkan dalam hati
harus memiliki sifat sabar yang lebih, karena sabar nggak ada batasnya sahabat-sahabat sekalian. Kalau misalkan sabar ada batasnya, dia berarti belum bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tambahkanlah sabarmu. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah sudah jelas memerintahkan kita harus bersabar dalam setiap urusan, apalagi dalam urusan belajar ilmu yang luar biasa godaannya, luar biasa ujiannya. Sabar adalah kunci dari keberhasilan, sabar adalah kunci dari kesuksesan kita di kemudian hari, apalagi orang-orang yang sedang hari ini fokus belajar ilmu, sahabat-sahabat sekalian. Yang tidak kalah penting ya sahabat-sahabat sekalian, orang yang ingin menghasilkan ilmu, kita, anak kita, sahabat kita, atau adik-adik kita yang sedang belajar ilmu, kalau kalian ingin menghasilkan ilmu, jangan dilupakan yang namanya bulgo. Bulgo itu apa? Biaya, dana, fulus, bil fulus, mulus, makfi fulus, mangfus. Kalau kata orang-orang begitu. Maka penting adanya orang yang sedang belajar ilmu memikirkan yang namanya biaya. Ya kalau yang pelajar gak usah mikirin deh, ada emak kamu, ada bapak kamu, ada mama kamu, ada papa kamu yang memikirkan itu. Kalian fokus saja belajar. Mereka yang memikirkan yang namanya logistik untuk belajar, dana atau biaya, SPP, kemudian bayar sodakoh ke guru kalau di kiai segala macam, itu urusan orang tua, beli kitab segala macam, dan itu memang dibutuhkan. Sulit kita untuk menghasilkan ilmu kalau seandainya tidak ada biaya. Biaya ini bisa digunakan untuk beli kitab, untuk beli buku, untuk makan, untuk aktivitas sehari-hari, pakaian dan sebagainya. Ini dibutuhkan agar kita bisa menghasilkan ilmu. Itu bulghah, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan orang-orang yang sedang belajar ilmu hari ini oleh Allah orang tuanya diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, untuk menjadikan anak-anaknya yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan juga emosional, juga menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya sahabat-sahabat sekalian, yang selanjutnya syarat untuk menghasilkan ilmu menurut Sayyidina Ali adalah irsyadul ustaz, guru yang cerdas. Guru yang cerdas di sini maksudnya bukan hanya cerdas secara intelektual, tidak. Bukan hanya cerdas secara keilmuan saja, tapi orang tersebut, guru tersebut ya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara emosional dan cerdas secara spiritual, sahabat-sahabat sekalian. Guru yang irsyad di sini yang nantinya akan membimbing kita. Guru yang irsyad di sini adalah guru yang memiliki kecerdasan emosional sehingga menjadi uswah bagi santri, bagi siswa-siswanya, bagi mahasiswanya, memberikan tauladan kepada khalayak banyak tentang apa yang dimilikinya. Orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya dalam kehidupan, dialah yang disebut dengan irsyadul ustaz. Maka jangan sembarang untuk memilih ilmu. Cari ilmu yang alim, cari ilmu yang wara'i, cari guru maksudnya yang wara'i, cari guru yang alim, dan cari guru tadi intelektual, emosional, dan spiritual. Maka dialah guru yang terbaik buat kita. Maka carikan anak-anak kita, atau kita mencari guru, yaitu guru-guru yang cerdas secara intelektual, spiritual, juga emosional, yang bisa membimbing kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian. Dan yang terakhir sahabat-sahabat sekalian, syarat kita untuk menghasilkan ilmu adalah tuli zaman. Tuli zaman itu adalah waktunya lama. Untuk menghasilkan ilmu itu waktunya lama. Kalau kita di pendidikan formal saja, TK, SD, SMP, SMA, kemudian perkuliahan, ya, universitas sampai S1, S2, S3, ini luar biasa. Puluhan tahun kita baru bisa mendapatkan titel sarjana atau doktor. Ini kalau formal. Kalau yang tidak formal atau non formal, semacam di pondok pesantren, banyak ulama-ulama terdahulu yang mono sampai 40 tahun, sehingga nikahnya pun di usia 40, di usia 50, itu banyak sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Karena dia begitu menikmati mencari ilmu dengan para guru-gurunya. Dia menikmati lazatnya ilmu, walaupun dia belum
berbau dengan masyarakat waktu itu, kemudian juga dia masih berada di pondok pesantren karena sudah mendapatkan lazatnya ilmu dalam menggapainya, dalam prosesnya, Masya Allah, dia sampai mengabaikan hal-hal kenikmatan dunia, tapi dia terus belajar demi kecerdasan hatinya, kecerdasan akalnya, kecerdasan tingkah lakunya, yaitu menggapai ilmu yang diberikan oleh guru-gurunya, dan semua itu adalah warisan Rasulullah SAW, warisan para nabi. Maka penting bahwa tulis zaman, waktunya lama, ini harus ditempuh oleh orang-orang yang ingin menghasilkan ilmu. Oleh karena tadi harus sabar, harus sungguh-sungguh, harus ada biaya, harus ketemu dengan ustadz yang baik. Kenapa? Karena waktunya lama, waktunya panjang untuk menghasilkan ilmu. Demikian sahabat-sahabat sekalian, ini adalah 6 syarat yang dikemukakan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, dan ini kutipan dari ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu an tentang syarat-syarat belajar ilmu. Mudah-mudahan kita yang sedang belajar ilmu, anak-anak kita, adik-adik kita yang sedang belajar ilmu memahami ini, supaya apa? Supaya tidak sia-sia dalam mencari ilmunya, dan kelak memiliki ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk masyarakat. Semoga mereka yang sedang belajar diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya yang sedang berikhtiar untuk anak-anaknya diberikan kemudahan dalam mencari rezekinya, mendapat rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan anak-anaknya anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sehingga akan menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk agama, bangsa dan negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.